Halo semua, bertemu kembali dengan Ari Sukeksi Channel dalam pembelajaran matematika. Dalam video kali ini akan membahas persamaan garis lurus dengan materi gradien. Selamat mengikuti matematika keren. Bentuk persamaan garis lurus bisa berbentuk Y sama dengan MX ditambah C atau AX ditambah BY ditambah C sama dengan 0 atau AX ditambah BY sama dengan C. Pada persamaan garis lurus, ada komponen penting yang disebut dengan gradien, yaitu kemiringan garis yang disingkat dengan M. Untuk menentukan gradien dari persamaan garis lurus, caranya tergantung dari bentuk persamaan garis lurusnya. Yang pertama, jika persamaan garis lurus berbentuk AX ditambah BY ditambah C sama dengan 0 atau AX ditambah BY sama dengan C, maka gradiennya itu sama dengan M sama dengan negatif A per B. Negatif A per B. Contoh, tentukan gradien garis berikut ini. Yang A, 2X dikurangi 3Y ditambah 5 sama dengan 0. Maka A itu adalah koefisien X 2. B sama dengan koefisien Y, berarti negatif 3. Maka gradiennya sama dengan negatif A per B. M sama dengan negatif A-nya 2 per B-nya negatif 3. M sama dengan, ini negatif dibagi negatif sehingga menjadi positif, 2 per 3. Yang B, X ditambah 2Y sama dengan 4. A sama dengan koefisien X yang tidak ditulis artinya 1. Koefisien Y sebagai B sama dengan 2. Maka M sama dengan negatif A per B, sama dengan M-nya negatif, A-nya 1 per B, B-nya 2. Jadi M-nya negatif 1 per 2. Jika persamaan garis lurus yang kedua, yaitu persamaan garis lurusnya berbentuk Y sama dengan MX ditambah C, maka gradiennya adalah M atau koefisien dari X, dengan catatan koefisien dari Y sudah 1. Contohnya, tentukan gradien garis yang A, Y sama dengan negatif X ditambah 1. Maka gradien garis ini adalah M sama dengan angka atau koefisien X. Maka koefisien dari X pada persamaan Y sama dengan negatif X ditambah 2 adalah negatif 1. Jadi gradien garis ini adalah negatif 1. Yang B, Y sama dengan 3X. Maka gradiennya sama dengan, atau M sama dengan koefisien dari X, yaitu angkanya 3. Maka gradiennya adalah 3. Yang ketiga, gradien garis melalui dua titik A dengan koordinat X1, Y1 dan titik B dengan koordinat X2, Y2 adalah M sama dengan Y1 dikurangi Y2 per X1 dikurangi X2 atau M
Y2 dikurangi Y1 per X2 dikurangi X1. Contoh yang pertama, tentukan gradien garis yang melalui titik O, koordinatnya 0,0 dan titik A, koordinatnya 1,2. X1 sama dengan 0, Y1 sama dengan 0. X2 sama dengan, di sini angkanya 1, Y2 sama dengan 2. Maka M sama dengan, boleh menggunakan rumus yang ini, boleh menggunakan rumus yang ini. Silahkan dipilih sama. Kita pakai yang ini. Y1 dikurangi Y2 per X1 dikurangi X2. M sama dengan Y1 0 dikurangi Y2 2 per X1 0 dikurangi X2 1. M sama dengan 0 dikurangi 2 negatif 2 per 0 dikurangi 1 negatif 1. M sama dengan negatif 2 per negatif 1, 2. Jadi gradien garis yang melalui titik O 0,0 dan titik A 1,2 adalah 2. Contoh yang kedua, tentukan gradien garis yang melalui titik P, koordinatnya 2,3 dan titik Q koordinatnya negatif 1,4. X1 sama dengan 2, Y1 sama dengan 3. X2 sama dengan negatif 1, Y2 sama dengan 4. Maka M sama dengan, kita pakai yang rumus Y2 dikurangi Y1 per X2 dikurangi X1. Y2 dikurangi Y1 per X2 dikurangi X1. M sama dengan Y2 4 dikurangi Y1 3 per X2 negatif 1 dikurangi X1 negatif dikurangi 2. M sama dengan 4 dikurangi 3 1 per negatif 1 dikurangi 2 negatif 3. M sama dengan, ini positif dibagi negatif, negatif 1 per 3. Jadi gradiennya adalah negatif 1 per 3. Nomor 4 sudah dalam bentuk garis lurus yang tergambar di sini. Bagaimana cara menentukan gradiennya? Coba perhatikan. Berarti kita cari yang A dulu. MA sama dengan, cara mengerjakan kalau ada soal seperti ini, cari di titik pangkalnya. Boleh kita mengerjakan dari bawah, boleh kita mengerjakan dari atas. Caranya, gerakannya yang pertama adalah selalu ke atas atau ke bawah. Tidak boleh ke kiri atau ke kanan dulu, tetapi harus ke atas ke bawah. Maka kita siapkan tanda per dulu, gerakannya ke atas, mau menuju ke titik yang sebelah sini. Caranya ke atas, 1, 2. Kalau ke atas berarti positif, 2. Sudah sampai sini mau menuju ke titik sini, berarti gerakan kita adalah ke kanan. Kalau ke kanan berarti positif, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. Maka gradien dari garis A adalah 2 per 7. MB,
Gradien dari garis B sama, kita cari dulu titik pangkalnya berada di sini. Kita dari sini menuju ke sini, dari sini menuju ke sini juga boleh. Kita coba yang dari sini, mau menuju ke sini, berarti gerakannya adalah ke bawah. Kita siapkan tanda per dulu. Kalau ke bawah berarti negatif. 1, 2 langkah ke bawah berarti negatif. Sudah sampai sini, kita mau menuju ke sini, ke kanan. Berarti kalau ke kanan plus, tidak usah kita tulis tanda plusnya. 1, 2, 3, 4. 4. M, B sama dengan negatif dibagi positif, negatif. 2 dengan 4 bisa kita sederhanakan, kita bagi 2 semua. 2 bagi 2, 1. 4 bagi 2, 2. Jadi gradien garis B ini adalah negatif 1/2. MC. C. Garis yang tegak atau garis vertikal, gradiennya tidak terdefinisi. Tidak terdefinisi. MD. Garis yang mendatar atau horizontal itu gradiennya adalah 0. Dua garis dengan gradien M1 dan M2 dikatakan sejajar jika M1 sama dengan M2 atau gradiennya sama. Dikatakan tegak lurus jika M1 kali M2 sama dengan negatif 1. Contohnya sebagai berikut ini. Tentukan kedudukan dua garis berikut. Yang pertama, E dikurangi Y dikurangi 5 sama dengan 0 dengan Y sama dengan X ditambah 1. Kita cari, kita anggap ini M1. Yang sini M2. M1-nya sama dengan negatif angka pada X 1 per angka pada Y negatif 1 sama dengan negatif dibagi negatif positif, 1 dibagi 1 1. M2-nya kita lihat yang di sini, Y sama dengan X ditambah 1. Angka yang melekat pada huruf X atau koefisien X yaitu 1. Coba kita lihat M1 1, M2 1. Ternyata M1 sama dengan M2. Maka kedua garis sejajar. Contoh kedua, persamaan garisnya 4X dikurangi 8Y dikurangi 1 sama dengan 0. Persamaan yang kedua, 2X ditambah Y sama dengan 4. Kita cari gradien yang pertama, M1 sama dengan negatif koefisien X 4 per koefisien Y negatif 8. Negatif dibagi negatif positif. 4 dengan 8 bisa kita bagi 4 semua. 4 bagi 4 1 per 8 dibagi 4 2. Maka M1-nya adalah 1/2. M2 sama dengan negatif koefisien X 2 per koefisien Y 1 sama dengan negatif 2 dibagi 1 2. Kita lihat M1 setengah, M2 negatif 2, berarti tidak sama.
Kalau tidak sama kita coba dengan M1 kali M2 sama dengan negatif 1. M1 1/2 dikali negatif 2 sama dengan negatif 1. Ternyata kedua garis ini kedudukannya adalah tegak lurus. Demikianlah pembelajaran kita kali ini. Kita akan bertemu kembali di channel yang sama dengan materi yang berbeda. Matematika Keren.